Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ya, ketemu lagi dengan saya Fuhin. Kali ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Anda berdoa tetapi tidak dijawab. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya percaya kita semua pasti memiliki doa-doa yang telah kita doakan dan kita harapkan di dalam kehidupan kita supaya doa ini dijawab oleh Tuhan. Ya, mengapa saudara ada kalanya saudara berdoa tetapi saudara merasa doa itu tidak dijawab oleh Tuhan dan seolah-olah Tuhan itu diam atau tidak memberikan jawaban atas doa yang telah saudara-saudari doakan. Jadi kita ketahui terlebih dahulu, doa itu adalah kebaktian mencakup segala sikap roh manusia dalam pendekatannya terhadap Allah. Atau doa adalah merupakan komunikasi antara manusia dengan Allah. Perlu diketahui bahwa Alkitab ini bukanlah menu makanan yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Atau perlu kita ketahui bahwa Alkitab bukanlah sebagai obat tidur. Mungkin ada yang merekomendasikan kepada saudara seimannya bahwa apabila susah tidur maka baca Alkitab saja. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketahuilah bahwa Alkitab itu bukanlah seperti demikian. Dan Alkitab itu melainkan adalah 100% firman Allah, di mana itu berisi tentang firman Allah. Jadi kita mungkin sering dengar bahwa Alkitab dijadikan seperti menu makanan. Misalnya, seseorang mungkin sebagai hamba Tuhan di atas mimbar sering mengatakan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 13-14 menyatakan demikian. Dan jika kamu meminta apapun dalam namaku, aku akan melakukan untukmu. Dengan demikian Bapa dipermuliakan di dalam Anak. 14, jika kamu meminta apapun kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, coba kita bayangkan seandainya apabila semua doa manusia itu dijawab oleh Tuhan. Semua dijawab sesuai dengan keinginan si pendoa. Bukankah dunia ini akan menjadi kacau balau? Karena kita tahu bahwa di tengah COVID-19 ini, di mana bukan hanya kesehatan manusia saja yang kena dampak COVID-19 ini, bahkan menyebabkan fatal, yaitu meninggal dunia. Dan COVID-19 ini juga menyerang sampai di seluruh dunia. Keadaan ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang tutup dan karyawan mengalami PHK dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan merespon ini? Dan tentunya kita berdoa. Dan ingat, seringkali Alkitab, ayat-ayat Alkitab dicomot yang baiknya saja. Misalnya tadi, seperti yang tadi, bahwa minta apapun dalam nama Yesus akan dikabulkan. Dan setelah itu mencomot lagi ayat Alkitab Yohanes 14, 13, 14 ini, di mana di dalam
Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 menyatakan bahwa apapun perlu diketahui saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika Anda membaca Alkitab ini atau Anda mendengar bahwa apapun akan dijawab Tuhan di dalam nama Yesus. Tetapi di saat Anda berdoa, tetapi Anda merasa doa Anda tidak terjawab. Dan akhirnya mungkin Anda berpikir seolah-olah ayat ini adalah ayat yang tidak benar. Sebenarnya tidak demikian. Bahkan ada yang mencomot lagi, bukan selain Yohanes ini, mencomot Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dan dikotbahkan dengan begitu semangat supaya jemaat merasa bahwa doanya itu Tuhan pasti jawab. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketahuilah itu Elia. Elia tetaplah Elia. Jadi tidak ada di dunia ini Elia yang kedua. Jadi jangan salah penafsiran. Oke? Nah, dengan salah penafsiran inilah yang menyebabkan kita berpikir seolah-olah apa yang kurang di dalam doa kita sehingga doa kita tidak terjawab. Itulah bahayanya Alkitab kalau dicomot satu seperti menu makanan sesuai dengan selera kita, sesuai dengan yang kita inginkan. Ketahuilah saudara bahwa kenapa doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Ingat, firman Tuhan bukan tertulis hanya seperti yang ayat yang tadi saya bacakan saja. Dan jangan terkecoh, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Perlu kita ketahui kenapa doa kita tidak dijawab. Ada tercatat. Mari kita buka Yakobus pasal 4 ayat 3. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Saya akan membacakan buat saudara sekalian, saudara bisa menyimaknya. Yakobus pasal 4 ayat 3 berbunyi demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sekali lagi, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Jadi Alkitab menyatakan kita berdoa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Itu karena kita salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita berdoa itu hanya memuaskan keinginan hawa nafsu kita saja. Jadi Alkitab tertulis demikian. Ketahuilah saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa lihat Rasul Paulus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Saat itu dia bertemu dengan Kristus. Yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 11. Dikatakan di mana Rasul Paulus saat bertemu dengan Kristus, dia sering berdoa. Kelihatan inilah pertama kali Rasul Paulus mengetahui apa sesungguhnya berdoa itu. Ya mungkin selama ini Rasul Paulus menjalani kehidupannya biasa-biasa saja. Tetapi saat Rasul Paulus
ketemu Tuhan Yesus di Damsyik, saat itu dia mengalami perubahan. Dia mengetahui bahwa bagaimana seharusnya yang dia lakukan. Sebab Rasul Paulus mengalami perubahan total ketika dia bertobat. Di Damsyik saat Rasul Paulus ketemu Tuhan Yesus, saat itulah dia mengetahui bahwa dirinya selama ini sebenarnya adalah salah. Rasul Paulus mengalami perubahan drastis, yaitu menjadi pendoa. Ingat, pendoa itu bukan pendosa. Pendoa apabila imannya goncang dikala dia berdoa dan terus berdoa tetapi dia tidak menerima apa-apa, dan saat itu imannya goncang, saat itulah setan akan mengintimidasi dirinya sehingga pendoa kita tambahkan S, itu setan akan menjadi pendosa. Rasul Paulus menemukan Roh Kudus menolongnya dalam doa apabila ia berusaha untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu saudara ketahui, ketika saudara berdoa, sebenarnya bukan Tuhan tidak menjawab doa saudara, melainkan apa yang Tuhan jawab itu tidak sesuai dengan yang saudara inginkan, sehingga disitulah saudara mulai merasa bahwa seolah-olah doa saudara tidak didengarkan oleh Tuhan. Jawaban yang tidak sesuai dengan pengharapan, itulah awal dari timbulnya kekecewaan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengetahui apakah doa itu sesungguhnya. Dan kita harus mengetahui bahwa doa kita apabila hanya sekedar ingin memuaskan keinginan daging kita saja, maka doa itu tidak akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan daging kita. Dan ketahuilah, doa itu bersifat hakiki bagi orang Kristen, seperti yang bisa kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12-nya. Demikian juga doa itu adalah senjata yang paling ampuh di dunia ini. Dan doa itu merupakan senjata kita sebagai pengikut Kristus, yang bisa kita lihat juga di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Mari kita coba perhatikan Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Kita perhatikan apa yang tercatat di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-13, berbunyi demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan kita baca selanjutnya ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus memahami dulu. Dan doa kita itu pasti akan dijawab oleh Tuhan apabila doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan keinginan daging kita. Doa yang dijawab itu yaitu mencari apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, bukan memaksakan kehendak kita supaya Allah berbuat seperti apa yang kita inginkan. Jadi jangan sekali-sekali kita memaksakan kehendak kita, karena Allah itu tahu apa yang kita inginkan, dan Allah itu menyediakan yang terbaik bagi kita. Dalam kehidupan Tuhan Yesus kita juga bisa melihat ketika Tuhan Yesus inkarnasi ke dunia ini, Tuhan Yesus di dalam kehidupannya tidak jauh
dari doa. Jadi bagaimanakah seharusnya kita berdoa supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Yang harus kita ketahui adalah bahwa doa kita janganlah kita hanya untuk keinginan daging kita. Dan doa kita itu sebenarnya haruslah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus ditanyakan oleh murid-muridnya, bagaimanakah seharusnya mereka berdoa? Saat itu Tuhan Yesus memberikan atau memberitahu kepada mereka, yaitu dan mengajari mereka doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu adalah doa orang percaya dan bagi gerejanya di sepanjang dan di segala abad. Jadi kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Di situlah doa yang sesungguhnya. Dan perlu saudara ketahui, Alkitab juga mencatat apabila kita sampai tidak bisa berdoa, mungkin kita sudah berdoa dan terus berdoa, sampai kita tidak tahu harus apa yang kita doakan. Tetapi Alkitab mencatat ketika kita diam pun, akhirnya Roh Kudus yang membantu kita berdoa. Roh Kudus membantu kita berdoa kepada Allah. Dan Allah melihat hati kita. Jadi kita ada satu penolong. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi setiap saudara yang mendengarkannya. Dan ingatlah, berdoalah sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat seluruh dunia, seluruh bangsa tidak bisa melakukan ibadahnya. Tetapi ingat, bukan berarti di skala kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa berdoa kepada Allah. Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi apabila hidup kita berkenan terhadap Allah dan hidup kita kudus, maka kita tahu dan kita bisa membedakan bagaimana seharusnya berdoa. Dan doa bagaimana yang bisa dijawab oleh Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Kristus Yesus memberkati kita semua. Amin.